Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Ibu sudah jelas? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Sudah, Bu. Oh, iya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan Awan untuk memimpin doa. Baik, Bu, terima kasih. Anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Oke, Bu. Masih bisa konsentrasi? Masih, Bu. Masih, Bu. Coba, Ibu sekarang mau cek konsentrasi kalian. Nanti ketika Ibu bilang hai, kalian jawab halo. Ibu bilang hai, kalian jawab halo. Gitu ya? Siap? Ya, Bu. Siap? Hai. Siap, Bu. Halo. Hai. Halo. Hai Maria. Halo, Bu. Hai Agung. Halo, Bu. Halo. Hai Pak Awan. Halo. Semangat ya. Semangat, Ya, Bu. Bu. Ya, ini ada pesan dari Dirjen Paudik Dismen, seru belajar kebiasaan baru. Kita harus tetap semangat ya anak-anak, meski sekarang kita masih dalam situasi pandemik. Selain kita harus tetap jaga kesehatan, belajar juga kita harus dijadikan semakin lebih seru. Oke, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang materi interaksi sosial. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ya, Hubungan timbal balik, Bu. hubungan Hubungan timbal balik. timbal balik. Iya. Lalu apa syarat terjadinya interaksi sosial? Adanya komunikasi dan kontak sosial, Bu. Iya. Adanya komunikasi dan kontak sosial. Alhamdulillah. Berarti kalian masih ingat materi-materi di minggu lalu. Nah, sekarang lanjut ke materi selanjutnya dengan kompetensi dasar. Mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial. Untuk kompetensi keterampilannya, menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran daring dengan model discovery learning, pada materi interaksi sosial ini, peserta didik atau kalian mampu menganalisis proses interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, budaya yang bersifat asosiatif dengan tepat. Lalu yang kedua, menyajikan hasil analisis proses interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya yang bersifat asosiatif dengan tepat. Lalu model yang kita akan gunakan pada pelajaran hari ini adalah discovery learning dengan langkah-langkah stimulasi, identifikasi masalah, pengolahan data, pembuktian, dan kesimpulan. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah bermain voli? Pernah, Bu. Pernah. Coba, bagaimana kalau salah satu anggota kelompok kita itu tidak kompak? Kalah, Bu, mainnya kalah. Permainannya, Bu, kacau. Iya, pasti bakal
kacau, pasti bakal kalah. Nah, di dalam permainan bola voli ini harus ada kekompakan, harus ada kerja sama, ya, sama dengan interaksi sosial. Di dalam interaksi sosial juga harus ada kekompakan, harus ada kerja sama. Karena bentuk dari interaksi sosial ini mempunyai bentuk yang beraneka ragam. Ada yang mengarah pada hal yang positif, ada yang mengarah kepada hal yang negatif, yang tadi perpecahan. Nah, sekarang apa sih interaksi sosial asosiatif itu? Coba kalian amati gambar di bawah ini. Coba lihat, gambar 1 itu tentang apa? Gotong royong, Bu. Gotong royong, Bu. Ya, orang yang sedang bergotong royong. Lalu yang Orang berjabat tangan, Bu. Orang berjabat tangan. Jabat tangan. ya, berjabat tangan. Mungkin sudah penyelesaian suatu konflik. Lalu gambar yang ketiga, Akulturasi. Akulturasi, Bu. Budaya, Bu. iya, akulturasi, asimilasi. Ya, itu tentang gambar-gambar yang nanti akan kalian kerjakan di LKPD. Materi ajar sudah Ibu share di WA Group bersama LKPD-nya. Kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu share tadi, lalu buat referensinya kalian boleh lihat di internet, boleh dari buku referensi lain, atau boleh lihat di materi ajar yang sudah Ibu share kepada kalian. Waktunya Ibu kasih 5 menit untuk mengerjakan LKPD. Baik, Silakan. Bu. Oh iya, untuk presensi Ibu sudah share di WA Group, mohon diisi ya. Sudah diisi, Bu. Oh iya, makasih. Sudah selesai, Bu. Udah? Bagaimana yang lain? Ada yang sudah selesai atau masih ada yang mengerjakan? Bisa, Bu. Dikit lagi, Bu. Ya, silakan. Kita tunggu yang lainnya ya. Ya, Bu. Ada yang kurang jelas dari LKPD atau sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Sudah jelas. Sudah? Beres? Sudah, Bu. Ya, Sudah siap, Bu. siap. Sudah, Bu. Mohon LKPD-nya kalian kumpulkan lagi di WA Group. Baik, Bu. Ya, Iya, Bu. ya, ini baru Agung. Sudah masuk Agung. Sri, Engki udah sudah, masuk. Engki, ya udah masuk. Diana udah. Saya udah masuk belum, Bu? Mana belum ada? Awan belum ada kamu? Saya Maria udah, Bu. Saya udah, Bu. Maria iya Azam sudah. udah, Bu. Azam. Ya Linda Awan udah.
Rahmat mana? Azam terlambat, Udah Bu. selesai belum? Lagi Siapa dikerjakan, yang Bu. terlambat? Bu, saya Oh, udah iya. punya masuk Bu, punya saya Bu. Azam Bu. Azam. Oh ya, sudah. Azam udah. Gimana Rahmat? Kesulitan untuk mengerjakan LKPD-nya? Rahmat, halo. Sudah, Bu. Sudah saya kirim, Bu. Sudah. Oh iya, sudah. Ya, Bu. Oke, sudah selesai. LKPD-nya sudah Ibu terima. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah Ibu terima semuanya. Sekarang ada yang mau menyimpulkan dari data yang telah kalian kerjakan dari LKPD? Ada, Bu. Siapa? Ya, saya, Bu. Iin. Oh, silakan Iin. Ya, menurut LKPD yang sudah saya pelajari ini yang interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama baik individu maupun kelompok. Adapun bentuk interaksi sosial asosiatif yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Nah, kerjasama itu adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang dan atau kelompok-kelompok bekerja bersama-sama saling tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan bersama. Misalnya di sini ada gotong royong, kemudian korporasi, koalisi, dan joint venture. Kemudian yang kedua ada akomodasi. Akomodasi itu adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Akomodasi ini memiliki beberapa jenis, diantaranya koeresi, mediasi, konsiliasi, kompromi, toleransi, dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga, bentuk interaksi sosial yang ketiga yaitu asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Demikian, Bu. Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan Bung buat Iin. Ya, terima kasih Iin. Lalu ada lagi dari laki-lakinya mungkin? Ya, silakan ganti. Saya, Bu. Iya, silakan. Ya, interaksi asosiatif adalah proses sosial yang mengarah pada bentuk asosiasi, hubungan atau gabungan. Sifat interaksi asosiatif, sifat interaksi yang bersifat mengeluarkan ikatan sosial, cenderung kontinu atau berkelanjutan, disebabkan oleh pada kebutuhan yang nyata, memperhitungkan efektivitas, memperhatikan efisiensi, mendasarkan pada kaidah-kaidah, tidak memaksa secara fisik dan mental. Kemudian yang kedua bentuk proses asosiatif. Pada interaksi sosial asosiatif terdapat 3 bentuk-bentuk, antara lain kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Itu Bu dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke, terima kasih. Ganti tepuk tangan lagi anak-anak. Oke, sekarang Ibu mau memberikan penguatan materinya, ya, tentang materi yang telah kalian tadi bahas tentang interaksi sosial asosiatif. Jadi interaksi ini bersifatnya positif karena mengarah pada persatuan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Proses-proses asosiatif terdiri dari 3. Yang pertama ada kerjasama, lalu yang kedua ada akomodasi, lalu yang ketiga ada asimilasi. Pengertian dari kerjasama yaitu suatu usaha bersama antara orang perorangan
manusia untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya tadi seperti permainan bola voli. Permainan bola voli itu harus bekerja sama atau harus kompak. Kalau tidak kompak, kita tidak akan mencapai suatu tujuan bersama. Lalu bentuk-bentuk kerjasama itu ada 5. Yang pertama kerukunan, meliputi gotong royong dan tolong menolong. Lalu yang kedua ada bergaining, yaitu perjanjian pertukaran barang-barang dan jasa antar 2 organisasi atau lebih, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan seperti sebuah organisasi. Lalu yang keempat ada koalisi, yaitu gabungan 2 badan atau lebih yang mempunyai tujuan bersama. Lalu yang kelima ada joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek. Lalu yang kedua, dari proses interaksi sosial asosiatif adalah akomodasi. Pengertian akomodasi yaitu usaha penyelesaian sebuah masalah sampai dengan selesainya masalah tersebut. Ya, dari bentuk-bentuk akomodasi ada koersi, ada kompromi, ada arbitrasi, ada mediasi, ada konsiliasi, ada toleransi, terus ada stalemate, terus ada adjudikasi. Yang terakhir, proses interaksi sosial asosiatif adalah asimilasi, yaitu suatu proses asimilasi yang akan mudah terjadi jika didorong oleh toleransi dan sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang berbeda. Contoh lain dari asimilasi yang kalian tadi kerjakan di LKPD adalah musik dangdut. Musik dangdut itu adalah musik yang perpaduan dari musik Melayu dengan musik India. Yang pertama digemparkan di Indonesia itu oleh Raja Dangdut, yaitu Bang Haji Rhoma Irama. Lalu ada Ratu Dangdutnya, yaitu LP Sukahesi. Nah, itu tentang proses asimilasi. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Jelas, sudah jelas. Kalau sudah jelas, ya. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, kita kerjakan, ya, kita kerjakan post-testnya. Silakan kalian kerjakan post-testnya. Yang sudah Ibu share juga ini di WA Group. Tapi untuk jelas, lebih jelasnya lagi, kita lihat di PowerPoint. Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan post-test. Silakan kerjakan. Kalau sudah selesai, jawabannya kalian japri ke WA Ibu ya. Jangan di WA Group. Ya, Bu. Ya. Nah, bagaimana materi kali ini? Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke, Rahmat, gimana jaringannya? Sudah bagus? Halo, Rahmat. Sudah, Bu. Ya, Bu. Izin ke toilet dan sebentar, Bu. Sudah. Oke, Bu. Oh, iya. Sudah mengerti kan materi yang Ibu jelaskan tadi, Rahmat? Dan
LKPD yang sudah kalian kerjakan? Sudah, Bu. Ya. Oke, bagaimana proses belajar kita hari ini anak-anak? Menyenangkan, Menyenangkan Bu. Sangat atau menarik. biasa saja? Atau malah membingungkan? Menyenangkan, Bu. Ya, alhamdulillah. Senang, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke. Materi pertemuan selanjutnya yaitu nanti untuk minggu depan proses interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial yang bersifat disosiatif. Ini yang nanti kita akan bahas itu yang berbentuk perpecahan ya. Nah, nanti kita akan bahas di materi yang akan datang. Pagi ini atau siang ini jangan suka membangga-banggakan diri sendiri sebab kita semua mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadilah anak yang baik dan suka menolong. Selain itu, minta maaflah jika kamu punya salah. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin itu pertemuan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan Awan untuk menutup pembelajaran pada siang ini. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Ya. Bu. Terima kasih, Bu.